Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priska Putri Patricia dari Universitas PGRI Palembang, Prodi Bimbingan dan Konseling. Baiklah, pada hari ini saya akan mereview PowerPoint tentang teori karir Donald E. Super. Nah, PowerPoint ini terdiri dalam 10 slide. Slide pertama adalah judul, yang kedua sampai slide ke-9 adalah isi. Nah, yang ke-10 adalah sumber bacanya. Baiklah, kita baca dari slide kedua tentang pandangan Donald E. Super ini terhadap perkembangan jabatan dituntut sebagai suatu proses yang mencakup banyak faktor, yaitu faktor lingkungan serta faktor individu sendiri. Nah, faktor individu ini sendiri itu berotasi, yaitu kebutuhan sifat-sifat kepribadian, kemampuan intelektual, serta kehidupan sosial ekonomi keluarga, variasi tuntutan lingkungan, kebudayaan, dan kesempatan atau kelonggaran yang muncul. Nah, ini 3 rotasi ini berkesinambungan dalam proses bimbingan karir. Nah, dalam rotasi tadi ada juga unsur yang mendasar dalam pandangan Donald E. Super adalah konsep diri. Konsep diri ini terdiri dari 5 lapisan. Baik teman-teman boleh lihat di slide di bawah yang saya sudah pampangkan di bawah, terdiri dari 5 lapisan atau yang menjadi pandangan suatu hidup untuk pengembangan bimbingan konseling karir. Nah, kita lihat di slide kelima. Donald E. Super ini mengatakan pada tahun 1957 bahwa orientasi karir seharusnya dimulai sejak awal dan diteruskan sampai pensiun dari dunia kerja. Jadi dia ini menyatakan bahwa konsep-konsep model konseling karir ini berkembang pada diagnosis, proses, dan hasil. Jadi setiap bimbingan karir atau setiap karir seseorang itu harus melalui diagnosis dulu, proses dulu, barulah menemukan hasilnya. Itu menurut Donald E. Super tadi. Nah, setelah kita melihat menemukan diagnosis, proses, hasil, lalu adalah pernyataan seperti ini. Setiap orang memiliki perbedaan individu dan kemampuan, kepribadian, kebutuhan nilai, minat, dan konsep diri. Berbagai karakteristik pribadi sangat bervariasi dalam setiap individu di antara individu. Jadi setiap orang itu mempunyai variasi diri sendiri, kemampuan diri sendiri. Jadi saya atau Anda itu mempunyai kemampuan yang berbeda dalam setiap pembentukan karirnya. Nah, setiap individu masing-masing ini memiliki kecakapan untuk sejumlah pekerjaan, berbagai kemampuan, karakteristik kepribadian, dan sifat-sifat lainnya yang begitu luas sehingga setiap orang mempunyai kemungkinan untuk berhasil dalam banyak bidang pekerjaan. Nah, dalam setiap orang itu mempunyai beberapa kemampuan, tidak hanya satu kemampuan. Dengan kata lain, seseorang ini bisa menambahkan seseorang ini bisa mempunyai kemampuan lebih, bukan hanya satu, agar dia bisa mempunyai pilihan dalam bidang karirnya sendiri. Nah, terus setiap pekerjaan membutuhkan pola, karakteristik, kemampuan, dan kepribadian yang cukup luas, sehingga bagi setiap orang tersedia beragam pekerjaan, dan di setiap pekerjaan terbuka bermacam-macam orang. Di setiap pekerjaan itu pasti kita akan bertemu dengan orang-orang yang berbeda. Jadi kita harus mempunyai pola. Pernyataan ini mengajarkan bahwa kita harus mempunyai pola yang
nantinya kita akan bertemu dengan setiap orang, kita akan harus terbiasa dengan setiap karakter-karakter yang berbeda. Nah, yang terakhir, dalam kompetisi situasi-situasi di mana orang hidup dan bekerja serta konsep diri akan mengalami perubahan karena waktu dan pengalaman. Karena itu, membuat pilihan pekerjaan dan menyesuaikan merupakan suatu proses yang kontinu. Setelah kita mempunyai kemampuan, setelah kita mempunyai kecakapan, setelah kita mempunyai pola pikir yang sudah matang, kita bertemu dengan berbagai banyak macam karakter. Kita alhasil kita ngerasa cocok, oh saya cocok dalam bidang seperti ini. Nah, dari situlah kita mendapatkan suatu proses penyesuaian dalam suatu bidang karir. Oke, kita lanjut di slide ke-7. Di sini ada tabel tentang tugas perkembangan vokasional dengan usia batasnya serta karakteristik umumnya. Mungkin teman-teman bisa baca untuk mempersingkat waktu ya. Di situ ada beberapa vokasional, ada 5 vokasional dan tahapan-tahapan usianya. Kita langsung ke slide 8, ada klasifikasi pola, klasifikasi karir serta karakteristik untuk laki-laki. Di situ ada 4 pola, mungkin teman-teman bisa baca, yaitu pola karir stabil, pola karir konvensional, pola karir tak stabil serta pola karir jamak. Nah, di situ juga ada, teman-teman bisa langsung baca, teman-teman bisa langsung pahami tabel tersebut agar kita lebih paham. Mungkin ini untuk anak laki-laki. Yang kedua ada klasifikasi pola karir dan klasifikasi karakteristik umum. Ada 2 tabel tentang pola karir ibu rumah tangga yang stabil, pola karir konvensional ini untuk anak perempuan, terus pola karir kerja stabil, pola karir double track, pola karir terinterupsi, yang ke ini pola karir tak stabil, serta pola karir multiterial. Ini ada hampir kesamaan, cuman mungkin pola karirnya lebih banyak daripada anak laki-laki. Nah, baiklah, setelah kita membaca dan memahami bersama-sama dari PowerPoint tersebut, yang saya dapat review dari PowerPoint ini, mungkin PowerPoint ini adalah PowerPoint yang sangat-sangat membantu para mahasiswa serta pembaca-pembacanya untuk lebih memahami atau lebih mudah memahami tentang teori karir Donald Super ini. Karena tidak hanya singkat, tapi juga PPT ini lebih condong untuk menjelaskan inti-intinya. Jadi teman-teman tidak harus mencari satu-satu tentang apa ini atau penjelasan apa yang harus kita pahami, tetapi di sini sudah dibentuk secara ringkas tentang teori tersebut. Jadi keuntungan dari PowerPoint ini lebih singkat, lebih padat, lebih mudah dipahami, dan fleksibel. Tidak seperti kita harus membaca buku satu persatu,
lembar per lembar dan itu memakan banyak waktu. Jadi menurut saya PowerPoint ini sangat penting dan bermanfaat bagi mahasiswa atau pembacanya. Baiklah, itulah hasil reviewan saya. Lebih kurangnya saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.